orang yang diperhadapkan dengan perbuatan. Seseorang berdasarkan perbuatan mereka akan dihakimi. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan terlepas daripada penghakiman. Tetapi kalau mereka berbuat jahat dan ketahuan dan ketangkap bahwa dia berbuat jahat, tentulah dia mendapatkan penghakiman. Maka mereka yang mati sudah ada di dalam kubur, ketika masa penghakiman, maka Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan mereka dari kubur. Yang melakukan, yang ada iman di dalam Tuhan Yesus, mereka akan dibangkitkan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi bagi orang yang menolak akan iman dalam Yesus Kristus dan mereka berbuat jahat, berbuat jahat, maka mereka lah yang mendapatkan penghakiman. Sebab Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yang telah diberikan kuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman. Jadi hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Dia telah menerima kuasa di bumi dan di surga. Dan kuasa itu diberikan untuk menghakimi orang-orang yang berbuat seturut dengan perbuatan mereka masing-masing. Kalau orang tahu bahwa Musa akan mendakwa bagi orang-orang yang menolak akan Yesus, sedangkan Nabi Musa menuliskan tentang Yesus Kristus. Dialah penyelamat umat manusia. Kalau seseorang menerima pengharapannya kepada Musa, mengapa mereka tidak mau menerima akan Yesus Kristus? Jika kamu tidak percaya akan apa yang dituliskannya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Sedangkan Musa menuliskan tentang Yesus yang akan menjadi hakim yang adil. Dan engkau menolaknya, maka yang menjadi hakim adalah Musa. Tetapi bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Yesuslah Tuhan, Dia yang akan menghakimi orang yang hidup oleh mati pada akhir zaman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang
ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam. Orang yang mau mendengar firman dan menerima kehadiran Yesus dalam hidupnya, orang itu memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum, melainkan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, dan tidak lagi dia harus mengalami penghakiman. Yang dihakimi adalah orang-orang yang berbuat jahat, yang menolak akan iman dalam Yesus. Itulah yang akan dihakimi pada akhir zaman. Sebab apa? Dia berkata, orang-orang yang jahat. Wahyu pasal 21. Orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat lautan mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua bagi orang yang tidak percaya dan orang ini juga berbuat jahat. Orang berbuat jahat dan tidak percaya, maka orang inilah yang akan mendapatkan penghakimannya setelah mati. Setelah itu orang itu dibangkitkan dan untuk dihakimi. Dibangkitkan tapi untuk dihakimi karena mereka menolak akan Injil, menolak akan Yesus, dan mereka berbuat jahat. Orang sundal, penyembah berhala, orang-orang yang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua bagi orang yang tidak percaya. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi tentulah mendapatkan satu bagian, yaitu namanya anugerah, namanya keselamatan, anugerah keselamatan yang diberikan kepada orang yang percaya. Jaminan kepastian, tidak mudah-mudahan, tapi pasti. Kata firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada kata mudah-mudahan, pasti. Hukuman kematian yang kedua, siksaan yang kedua bagi orang yang tidak percaya. Tapi bersyukur bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Anugerah keselamatan itu telah diberikan kepada orang yang beriman kepadanya. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati.